Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salawatnya Ibu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Dengan Ibu siapa, dari mana? Dari hamba Allah dari Malaysia. Malaysia. Baik, sudah, silahkan Ibu bisa bertanya langsung pada Buya. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Buya dan santri pesantren selalu dilindungi oleh Allah dan selalu diberi kesehatan. Amin, makasih. Amin, amin. Saya ingin bertanya, saya telah bercerai dengan suami saya di umur pernikahan saya hanya kurang 1 tahun, dan belum ada anak. Lalu setelah saya bercerai, memilih cerai karena saya merasa tidak ada lagi keberkatan pernikahan karena orang tua saya tidak menyukai mantan suami saya lagi. Yang minta cerai siapa? Kesempatan kami berdua. Oh, baik. Karena baik. Ya, karena orang tua terus memberi image buruk tentang mantan suami saya, jadi saya memilih untuk berpisah dengan suami, dan suami pun setuju. Jadi setelah cerai dan telah habis masa iddah, saya mengalami kesulitan ekonomi. Jadi di sini saya di Malaysia dengan lagi keadaan COVID begini, jadi susahlah untuk mencukupi kehidupan. Lalu orang tua saya sudah mengatakan kepada saya kalau mereka tidak sanggup lagi menafkahi saya. Jadi apakah betul kalau misalnya perempuan telah diceraikan atau dari sejak menikah, gimana ya kalau udah bercerai lah istilahnya, sudah tidak ada lagi tanggung jawab dari orang tua. Semoga Allah mengirim kepada Anda suami yang soleh, yang bisa mencukupi kebutuhan Anda. Dan bergegaslah untuk mencari, berkomunikasi dengan orang-orang soleh. Bukan cara mencarinya, bukan seperti dulu. Artinya mencari orang baik, melalui orang baik, dengan persetujuan orang tua, tanpa menjatuhkan hati dulu. Pandang laki-laki itu dengan pandangan harap, maksudnya kita berharap semoga dia baik. Sebelum adanya cinta, kemudian Anda menikah, keluarga setuju, insya Allah bahagia. Cukuplah kejadian yang lalu adalah jangan terulang lagi. Dan segera buka pintu halal agar ada kemudahan-kemudahan, termasuk rezeki akan dimudahkan setelah itu. Baik, kemudian masalah nafkah. Seorang anak perempuan itu jika sudah tidak punya suami, kemudian dia fakir, siapakah yang menanggung nafkahnya? Makanya nafkahnya kembali kepada ayahnya kalau dia punya ayah. Kalau ayahnya tidak ada, akan kembali kepada saudara laki-lakinya. Itu hikmahnya kenapa di dalam Islam itu lidzakari mithlul hadzil unthayain. Anak laki-laki dia punya jatah 2, perempuan 1. Karena apa? Kalau Anda sebagai seorang anak laki-laki punya kakak perempuan, punya adik perempuan, punya ibu, punya bapak. Lihat. Jika ayahmu melarat, ibumu melarat, maka yang menanggung adalah bukan adikmu, tapi dirimu sebagai anak laki-laki. Bahkan adik perempuanmu kalau jatuh miskin, maka yang menanggung adalah anak laki-laki. Tapi kalau anak laki-laki jatuh miskin, tidak wajib bagi anak perempuan, adik perempuannya untuk membantu, iya, tapi bukan sebagai wajib nafkah. Jadi kalau Anda sebagai seorang janda, kembali kepada orang tua, ya orang tua yang beri nafkah. Bapak yang beri nafkah, kalau ada bapak. Kalau tidak bapak, maka yang beri nafkah adalah kakak perempuan, atau kakak laki-laki atau adik laki-laki, saudara. Seperti itu. Kemudian setelah itu ya Anda berusaha sebisa mungkin mencari nafkah. Dan Allah tidak akan membiarkan hambanya kelaparan. Yakin itu. Jadi tidak dibenarkan kalau memang seorang anak perempuan sudah cerai, janda, enggak, orang tua tidak wajib, enggak. Atau malah kembali kepada yang laki-laki. Apakah bapaknya atau saudara laki-lakinya. Seperti itu.